Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan realisasi Pancasila. Mahasiswi STDI Imam Syafi'i yang kami banggakan dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang realisasi Pancasila. Bagaimana mengenai konsep realisasi Pancasila, bagaimana internalisasi realisasi Pancasila, dan bagaimana pembagian realisasi Pancasila. Silahkan disimak, semoga bermanfaat dan bisa diambil faedahnya. Yang pertama, apa itu definisi dari realisasi Pancasila? Realisasi adalah pengamalan, penerapan, atau implementasi. Sehingga yang dimaksud dengan realisasi Pancasila adalah pengamalan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh tiap-tiap masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan fungsi yang lainnya dalam realisasi atau pengamalannya memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, tergantung dengan konteksnya. Untuk merealisasikan dan mengamalkan Pancasila tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Konsekuensi untuk merealisasikan dan mengamalkan sila-sila Pancasila harus memiliki pengetahuan yang jelas dan benar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sebagai sumber untuk diamalkan secara konkret. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan tingkah laku para penyelenggara negara serta hidup kebangsaan Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam realisasi Pancasila juga diperlukan suatu kondisi yang dapat menerapkan proses realisasi Pancasila, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud dari realisasi nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa dalam Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila, di antaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dalam realitanya, nilai-nilai Pancasila tersebut dilaksanakan oleh para penguasa negara, lembaga negara, serta dilakukan oleh tiap-tiap warga negara Indonesia. Sehingga dapat kita katakan bahwa dalam realisasi Pancasila dapat dibagi menjadi dua, yaitu realisasi Pancasila yang objektif dan realisasi Pancasila yang subjektif. Realisasi Pancasila yang objektif adalah implementasi atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Realisasi Pancasila yang objektif ini bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara di Indonesia. Bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut pandang filsafat negara Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Artinya bahwa Pancasila sebagai sumber asas, norma, dan derivasi segala aspek penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, dalam penilaian atau pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka Pancasila sebagai batu uji dalam menentukan suatu peraturan perundangan itu bermakna adil atau tidak. Yang kedua,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam Dasar Filsafat Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga, tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. Yang keempat, interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasaan negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan, serta alat perlengkapannya, begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan aspek kenegaraan yang lainnya. Dengan demikian, seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan atas dan diliputi oleh asas kerohanian Pancasila. Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 dan UUD 45 juga didasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan konkretnya, yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan, antara lain bentuk dan kedaulatan dalam negara, hukum, perundang-undangan dan peradilan, sistem demokrasi, pemerintahan dari pusat sampai daerah, politik dalam negeri dan politik luar negeri, keselamatan, keamanan dan pertahanan, kesejahteraan, kebudayaan, pendidikan, tujuan negara, reformasi dan segala pelaksanaannya, serta pembangunan nasional dan pelaksanaan kenegaraan yang lainnya. Realisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Realisasi Pancasila yang subjektif justru lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan syarat bagi realisasi Pancasila yang objektif. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa realisasi Pancasila subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, dan kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam hal ini, nilai yang berkaitan pada diri seseorang adalah sikap dan tingkah laku dalam realisasi Pancasila secara subjektif yang disebut dengan moral Pancasila. Jadi, realisasi Pancasila yang bersifat subjektif lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Dalam realisasi Pancasila subjektif, jika nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang, maka orang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Jadi, realisasi subjektif Pancasila meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dalam pelaksanaan konkretnya tercermin dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan cara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan, baik di sekolah, di masyarakat, maupun dalam keluarga. Sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Tanpa pendidikan yang cukup, maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis. Dalam hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi penerus bangsa.
Yang kedua, kesadaran, yaitu selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Yang ketiga, ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari luar, misalnya pemerintah. Adapun wajib batin dari diri sendiri. Dan yang keempat adalah keinginan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Proses pembentukan suatu nilai menjadi sebuah karakter atau kepribadian. Yang pertama, proses penghayatan yang diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap dan jelas mengenai kebaikan dan kebenaran suatu nilai. Kemudian ditingkatkan dalam hati atau sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu kesediaan yang harus atau senantiasa ada untuk merealisasikan nilai tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa di sini sudah terbentuk suatu pembiasaan. Sehingga jika suatu nilai telah menjadi pembiasaan, maka terjadi kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak, sikap, dan perbuatan. Kemudian terbentuk suatu karakter atau kepribadian. Dalam Islam, pendidikan merupakan sarana untuk menanamkan karakter positif kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang juga seorang khulafaur rasyidin yang meninggal di Kufah pada tahun 40 Hijriah, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Addibuhum wa'allimuhum." Cara menjaga keluarga kita dari api neraka adalah mendidik mereka dan mengajari mereka ilmu agama, sehingga keluarga kita tahu perintah untuk mereka kerjakan dan tahu larangan untuk mereka tinggalkan. Inilah cara kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, yaitu mendidik dan mengajari keluarga kita dengan ilmu agama, sebagaimana nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terkadang untuk membentuk suatu kebiasaan perlu sedikit dipaksa. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum naro, beliau berkata, wiqayatul ahli wal auladi bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga istri dan anak-anak kita adalah dengan cara mendidik mereka, mengajari mereka, dan memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh memaksa keluarga kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Amalan yang perlu adanya penekanan dengan sedikit paksaan dalam pengamalannya adalah yang merupakan amalan yang wajib jika telah tiba masanya atau telah disyariatkan pada usia tersebut, seperti yang telah dicontohkan adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bisolati, wahum abna'u sab'a sinin, wadribuhum alaiha, wahum abna'u asrosinin, wa farriqu bainahum fil madoji." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika telah berusia 7 tahun dan pukullah mereka untuk melaksanakan sholat setelah mencapai usia 10 tahun jika mereka enggan untuk melaksanakan sholat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Terdapat 3 langkah tentang proses pembentukan kepribadian. Yang pertama melalui pengetahuan atau ilmu yang diterima. Kemudian dengan melakukan pembiasaan sehingga akhirnya terbentuk suatu watak, karakter, dan kepribadian. Dalam konsep pendidikan Islam, untuk membentuk suatu kebiasaan perlu ada sedikit paksaan agar terbiasa ketika telah tiba waktunya. Cara untuk membentuk karakter positif adalah dengan melalui pendidikan hingga menjadi suatu kebiasaan. Namun, dalam konsep pendidikan Islam, untuk membentuk kebiasaan perlu sedikit pemaksaan agar terbiasa. Dalam hal-hal yang wajib, boleh dipaksa untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Itulah tadi materi mengenai realisasi Pancasila, bagaimana konsepnya, implementasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita tutup, ada pesan penutup. Seseorang bisa melakukan karena terbiasa. Maka biasakanlah untuk melakukan kebaikan agar kebaikan itu menjadi watak, karakter, dan kepribadian kita. Sungguh berbahagia seseorang yang memiliki kepribadian yang mulia. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.